Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi bersama saya Cica Kuswoyo. Dalam sesi kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang menjadi fasilitator saya adalah Bapak Azwar SPD MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Rosmailani Simamora SPD dan saya sendiri adalah Cica Kuswoyo SPD SD CGP Angkatan 7. Tujuan pembelajaran pada tugas kali ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Terdapat 4 panduan pertanyaan dalam koneksi antar materi modul 3.2, yaitu 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang keempat adalah ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Jawaban pertanyaan nomor 1. Kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang mampu mengelola semua sumber daya yang ada dengan menerapkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan supaya tercapai tujuan pendidikan nasional, yakni pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar murid. Cara mengimplementasikan sumber daya di kelas. 1. Meningkatkan kualitas guru dan memfasilitasi murid dalam pembelajaran di kelas. 2. Memanfaatkan ruang kelas dengan berbagai sarana yang ada. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengelola sumber daya di kelas. 4. Memanfaatkan dana sekolah untuk kebutuhan kelas. Cara mengimplementasikan sumber daya di sekolah. 1. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah dengan pendekatan berbasis aset. 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah yang ada. 3. Memanfaatkan lingkungan sekolah untuk menunjang peningkatan pembelajaran. 4. Memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Berikut cara mengimplementasikan sumber daya di masyarakat sekitar sekolah. 1. Bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk kemajuan sekolah. 2. Memanfaatkan sumber daya atau aset yang ada di masyarakat demi kepentingan dan kemajuan sekolah. 3. Ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Jawaban pertanyaan nomor 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, yaitu pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Melalui diskusi atau kolaborasi dengan komunitas sekolah, bukan hanya pemetaan sumber daya saja yang terbentuk, namun ide atau gagasan baru yang muncul dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, serta berpihak kepada murid. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya atau aset yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman yang dimiliki murid. Terdapat 7 modal utama aset,
yakni modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Sebagai contoh dari ketujuh modal aset utama tersebut adalah 1. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang memaksimalkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih baik. 2. Modal fisik. Gedung sekolah, infrastruktur, dan semua sarana dan prasarana di dalamnya jika dikelola dengan baik dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Modal sosial. Organisasi yang ada di sekolah seperti KKG dan KKKS merupakan wadah peningkatan mutu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam peningkatan profesionalnya dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikutnya adalah modal politik. Yang pertama, kebijakan kepala sekolah dapat mendukung program dan kemajuan sekolah dalam peningkatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. 2. Kerjasama sekolah dengan dinas terkait seperti pengadaan pelatihan dan workshop dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Berikut modal agama dan budaya. Kegiatan ekstrakurikuler seperti tahfiz dan kegiatan pembiasaan seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan berinfak dapat meningkatkan karakter murid sehingga kualitas pembelajaran akan meningkat. Modal lingkungan alam. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar bagi murid yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Yang terakhir adalah contoh modal finansial, yaitu pemanfaatan dana BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat membantu proses pembelajaran yang berkualitas. Jawaban pertanyaan nomor 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan atau keterhubungan modul 1 dengan modul 3.2. Yang pertama, modul 1.1 Filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pemimpin pembelajaran dapat mengelola dan memaksimalkan potensi serta kekuatan kodrat yang dimiliki murid agar mampu berkembang secara maksimal. Yang kedua, keterhubungan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus bisa menerapkan nilai dan perannya sebagai pendidik supaya potensi atau aset yang dimiliki dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Keterhubungannya contohnya adalah pendekatan berbasis aset digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA, yang merupakan landasan berpikir berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang. IA atau inquiry apresiatif diterapkan dalam alur baca untuk mewujudkan visi sekolah impian. Keterhubungan modul 1.4 budaya positif, contohnya yaitu pemimpin pembelajaran dapat mengelola sumber daya yang ada dengan menerapkan pendekatan berbasis aset, yaitu berpikir positif dapat terwujud.
Keterhubungan modul 2 dengan modul 3.2. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada murid. Keterhubungan modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Contohnya, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan sosial emosional yang baik sehingga kualitas dan mutu sekolah akan lebih meningkat. Keterhubungan modul 2.3 Coaching, yaitu untuk menggali aset atau kekuatan yang ada pada guru sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu termasuk modal manusia, dapat dilakukan dengan teknik coaching. Contoh keterhubungan modul 3.1 dengan modul 3.2. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Contohnya yaitu, sebagai pemimpin pembelajaran akan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan berpihak kepada murid. Untuk itu, diperlukan optimalisasi sumber daya atau aset berupa modal manusia yang mampu mengambil keputusan tersebut. Jawaban pertanyaan nomor 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mempelajari modul 3.2, saya berpikir bahwa yang termasuk aset sekolah hanyalah aset fisik saja, seperti bangunan dan infrastruktur lainnya yang ada di sekolah. Selain itu, cara pandang atau cara pikir saya terhadap sekolah hanya memperhatikan apa yang kurang saja, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga mendorong berpikir negatif. Namun setelah saya mempelajari modul 3.2, ternyata terdapat 7 modal utama aset, yaitu aset manusia, aset fisik, aset sosial, aset agama dan budaya, aset lingkungan alam, aset politik, dan aset finansial. Saya juga merubah cara pandang saya terhadap sekolah. Saya akan mengelola sumber daya atau aset sekolah dengan menerapkan pendekatan berbasis aset. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini adalah: 1. Terdapat 7 modal utama aset dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. 2. Semua sumber daya yang ada di sekolah harus bisa dikelola secara optimal supaya visi sekolah dapat terwujud sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. 3. Mengidentifikasi aset yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. 4. Menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola sumber daya, bukan berbasis masalah atau kekurangan. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih.